عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. الحمد لله. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan tidak keluar dari majelis ini kecuali diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan-kesulitan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam satu riwayat dari sahabat Salman Al-Farisi, beliau mengatakan, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah fi akhir yaumin min Sya'ban, di hari terakhir bulan Sya'ban. Ya, bulan sekarang ini ya, akhir Sya'ban. Kumpul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khutbah di depan para sahabat. Faqala, maka beliau bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad adhallakum syahrun azim, syahrun mubarak. Akan datang kepada kalian bulan yang agung, bulan yang penuh dengan berkah. Syahrun fihi lailah khairun min alfi syahr. Bulan yang di dalamnya ada satu malam yang jika dimanfaatkan untuk ibadah, maka pahalanya seperti kita beribadah selama 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridah. Allah menjadikan puasa di dalam bulan tersebut hukumnya faridah, wajib. Wa qiyama lailihi tatawu'an, dan berdiri beribadah di malam-malam bulan tersebut tatawu'an, sebagai ibadah sunnah tambahan. Man taqarraba fihi bi khaslatin min khisalil khairi, barang siapa yang beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu perbuatan atau amal soleh, kana kaman adda faridatan fima siwah, maka amal soleh yang sunnah tersebut pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diganti, bukan pahala sunnah tapi pahala wajib, ibadah wajib. Wa man adda faridatan fihi, dan barang siapa yang melaksanakan ibadah yang fardu, yang wajib di bulan tersebut, kana kaman adda sab'ina faridah fima siwah, maka pahalanya seperti dia melakukan 70 ibadah fardu di selain bulan tersebut. Jadi kalau kita sholat qobliyah, ba'diyah, ya rawatib itu, atau kita sholat duha, sholat tarawih, sholat witir, itu kalau di selain bulan Ramadan pahalanya sholat sunnah. Tapi kalau dilakukan di bulan Ramadan, ibadah-ibadah sunnah tersebut pahalanya adalah pahala sholat wajib. Begitu juga sedekah sunnah, pahalanya seperti zakat wajib. Semua ibadah-ibadah sunnah pahalanya diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti kita melakukan ibadah wajib. Kalau sudah keluar bulan Ramadan, balik mana sunnah mana pahalanya. Kalau kita sholat sunnah lagi, ya pahalanya sunnah karena sudah keluar dari Ramadan. Dan kalau kita sholat fardu di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti melakukan 70 fardu.
Sholat duhur di bulan Sya'ban, ya pahalanya sholat duhur. Tapi kalau sholat duhur di bulan Ramadan, satu sholat pahalanya seperti 70 sholat duhur. Padahal sholatnya tetap 4 rakaat. Pahalanya tertulis di buku catatan amal 70 sholat duhur. Sehari 1 malam 5 waktu. 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya 5. Ini kalau kita lakukan di bulan Ramadan, maka seperti kita sholat subuh 70 kali, sholat duhur 70 kali, asar 70, maghrib 70, isya 70. Tulisan ini buku amal itu, buku catatan amal. Jadi 5 fardu dikali 70 pahala sholat wajib. Piro 5 ping 7? 350 sholat fardu itu satu hari. Satu hari kita sholat 5 waktu di bulan Ramadan, pahalanya di buku catatan amal yaitu 350 sholat fardu itu sedino. Lek 10 dino 3.500 sholat fardu. 20 hari 7.000 sholat fardu. Kalau jangkep posone 30 piro berarti? 10.050 sholat fardu. Loh ini loh. Hebatnya bulan Ramadan. Kalau sholat sunnah ditulisi sholat fardu. Qobliyah duhur, sadurunge duhur sholat 2 rakaat misalnya. Ba'diyah duhur, setelah duhur sholat misalnya. Itu ditulisnya bukan sholat sunnah tapi sholat fardu, seperti kita sholat duhur pahalanya. Khusus di bulan Ramadan, tapi dilakukan dengan berjamaah kalau bisa. Ya, utamanya kalau sudah datang bulan Ramadan, sholat fardunya jangan sendirian, diusahakan berjamaah. Kalau bisa di masjid diniati i'tikaf. Juga sholat sunnah jangan sampai tertinggal. Sholat tarawih ya kalau bisa berjamaah di masjid. Ya, kalau tidak bisa misalnya ada sesuatu halangan, ya tetap berjamaah di rumah. Lek wis kepepet nang masjid ndak iso, di omah ndak iso jamaah, ya salat tarawih dhewe di omah. Jangan sampai eman pahalanya. Sayang pahalanya. Kemudian Nabi SAW meneruskan khutbahnya, wa huwa syahrus sabri, dan bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Sabar, poso itu sabar. Ramadan datang semakin sabar, belajar sabar. Dilokno wong misalnya, digarai sama orang, sabar. Ingat kalau ini bulan Ramadan, ingat kalau kita dalam keadaan puasa, duduk awan tidak dibales, bengi dibales, padha ae. Sabar di bulan Ramadan. Was-sabru thawabuhul jannah, dan orang yang sabar balasannya nanti adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Wa syahrul muasah, bulan Ramadan ini bulan muasah, yang banyak bantu orang. Ngasih belanjaan istri dilepeni walaupun didik-didik. Begitu juga anaknya, kemudian kerabat-kerabatnya, saudara-saudaranya, baru nanti tetangga dan orang-orang yang lain kalau memang punya kelebihan harta. Karena Nabi SAW itu adalah manusia yang paling loman. Sering bantu, senang bantu. Tapi kalau Ramadan datang lebih loman lagi. Kalau sudah 10 terakhir bulan Ramadan, luwe loman maneh. Karena itu bulan Ramadan adalah bulan kita memperbanyak membantu orang. Wa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Bulan Ramadan adalah bulan di mana rizkinya orang beriman ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Ramadan ini tidak kurang-kurang. Buka yo, alhamdulillah lengkap lah. Mulai sing adem, sing anget, sing panas, ono kabeh. Mulai gorengan, mulai es, sego putih, sego jagung,
Subhanallah. Kalau di bulan Ramadan kadang-kadang tidak seperti itu. Tapi kalau bulan Ramadan rizkinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan ditambah rizkinya orang beriman. Man fattara fihi sha'iman. Barang siapa yang menyediakan buka puasa bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kana lahu maghfirah lidzunubih, maka menjadi sebab dosa-dosanya diampuni oleh Allah, wa idqu raqabatih minan nar, dan dibebaskannya dia daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu saja, wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Dan orang yang memberi buka puasa terhadap saudaranya, dia akan mendapatkan pahala puasa saudaranya tersebut tanpa mengurangi pahala dia yang diundang. Ini tak undang ya buka di omah. Ndak wis pahala ku kon pek nggo, ndak, tetep ndak berkurang pahalanya. Cuman difotokopi pahalanya. Jadi dua pahalanya, yang satu tetap buat orang yang diundang, yang satu diberikan kepada yang undang. Jadi hari itu dia mendapatkan pahala puasa dua, puasanya dia sendiri dan puasa saudaranya yang dia undang buka puasa. Iku lek wong siji, lek ngundang wong 10 ya 11 pahalanya ditambah pahalanya dia. Lek ngundang wong 20 terus seperti itu. Tak ada duit ya, iya coba bendino. Ya, jangan setiap hari, jangan sesuai kemampuan. Ya, agak-agak mungkin tonggo-tonggo yang paling dekat atau kerabat misalnya diundang dalam 1 bulan itu undang-undang sekali minimal misalnya. Ya, dulur-dulure, ayo dino apa misalnya buka di rumah ya. Ya, buka di rumah disediakan biar dapat pahalanya. Qulna, maka para sahabat sesuai dengan hatinya orang-orang winongan itu. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa kulluna najid ma nufattiru bihi shaim. Tidak semua dari kita ini mampu untuk undang-undang buka puasa di omah. Ya, ada yang tidak punya uang, ana sing utangnya durung kebayar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yu'ta hadzal thawab, diberi pahala ini man fattara sha'iman ala madzaqqati atau madzqati laban au tamrah au syarbatin min ma. Lho ndak harus mangan undang-undang iku. Ndak harus, tapi walaupun dengan memberikan sedikit daripada susu atau memberikan beberapa butir walaupun 1 butir kurma untuk dimakan ketika adzan maghrib misalnya, itu sudah dapat pahalanya. Tidak harus ya toto mangan, tidak harus. Tapi lek ono duit ya aja medit ya. Oh, tak perlu, tak kayak banyu tok ae. Undang wong 50 mari ngene kayak banyu. Padahal ada duit ya. Nah, oleh karena itu sebagian orang kadang-kadang kalau sudah kumpul di masjid bawa kurma sendiri biasanya. Ya dari rumah ijol-ijolan ambek koncone supaya dapat pahala temennya. Nah, iki lho tak kei kurmaku yo. Nanti buat untuk buka. Yang ini ya saya juga ngasih kurma buat. Ijol-ijolan enggak apa-apa. Lha iku ndak gore malaikat benda. Ya, itu juga sedekah. Nah, maka barang siapa yang membuat orang yang berpuasa tadi itu ketika sudah masuk maghrib, ya membuat dia kenyang. Dikai kurma tok, dikai air tok, atau tapi setelah sholat misalnya dikasih nasi, ya, bu kebuli tahu, ya, sampai kenyang ini saudaranya. Sagahullah min haudhi syarbah la yadma'u hatta yadkhulul jannah. Maka nanti di akhirat dia akan diberikan minuman dari telagaku, kata Nabi Muhammad SAW, sampai dia terhantarkan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi undang-undang itu tidak rugi, ya, terutama kerabat, tonggo yang tak punya diundang, ya, totono sing enak mangani, sego mandi dah opo dah ya daging, nah, nanti dapat minuman daripada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa huwa syahrun awwaluhu rahmah.
Bulan Ramadan itu 10 pertamanya turun rahmat Allah banyak. Wa awsatuhu maghfirah, tengah-tengahnya turun maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu. Wa akhiruhu idkun minan nar, dan 10 terakhir bulan Ramadan adalah pembebasan manusia daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat semua ini ya. Dapat rahmat, dapat ampunan, keluar dari Ramadan seperti bayi yang dilahirkan dari perut ibunya, kemudian nama kita tidak ada di catatan penghuni neraka, tapi ada di catatan penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Wa man khaffafa an mamluki fihi ghafarallahu lahu wa ataqahu minan nar. Barang siapa yang punya anak buah, dia bapak buah ya, punya anak punya karyawan, punya bawaan. Kalau datang bulan Ramadan, kerjaannya dikurangi. Duwe mebel, ya, duwe tukang-tukang garap. Lek Ramadan dikurangi, wis aja kesel-kesel. Ya, maka dosanya atasannya ini bose ini, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia dibebaskan daripada neraka Allah. Itu kebalikane bukan ya. Ayo aja mulai wis kerja terus sampai bengi ya. Iki Ramadan iki badine akeh. Ya, wong pesen akeh. Yo kadang-kadang ndak oleh poso. Ngombe yo wis, sing penting garapane mati. Nah, iki bose ndak tepak ini ya. Atasannya ini ndak benar. Seharusnya diringankan pekerjaan bawahannya itu supaya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dibebaskan daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya juga bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Bulan Ramadan di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Ya apa bicara nih supaya dapat Lailatul Qadar yakin 100%? Caranya malam Ramadan jangan sampai meninggalkan sholat jamaah, jangan sampai meninggalkan sholat tarawih. Mulai malam 1 sampai keluar Ramadan dijamin oleh para ulama dapat malam Lailatul Qadar. Soro ndak, lek niat ndak sholat maghrib berjamaah. Mari ngono mulai ya. Wayai isya teko maneh nang masjid musala berjamaah maneh. Salat tarawih berjamaah sampai tutup witir mulai wis. Bendino koyo ngono setiap malam. Insyaallah 100% dapat malam Lailatul Qadar. Nah, sekarang kan ndak awal-awal itu kok yo ya. Masjid pol sampai tutup latar-latar masyaallah beber. Ya, musala pol semua penuh tapi guys oleh seminggu 10 dino mulai ya kemajuan soft tambah maju tambah entek. Ini kesalahan pada diri kita ini. Kadang-kadang kita tidak mengetahui fadilah keutamaan beribadah di malam-malam Ramadan. Ya, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang qoma berdiri beribadah di malam-malam Ramadan imanan, dia yakin dengan janji Allah, wahtisaban, melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mulai malam pertama sampai akhir dia menjalankan berjamaah dan sholat tarawih dan seterusnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosanya yang telah berlalu semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dia mendapatkan malam Lailatul Qadar yang luar biasa. Ya, turunkannya Al-Qur'an. Kemudian ada malam Lailatul Qadar. Kemudian di bulan Ramadan itu Allah mudah untuk mengampuni dosa hambanya. Karena itu malaikat Jibril berdoa mengatakan, barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dia semakin dijauhkan daripada rahmat Allah. Maka doa ini diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hati-hati.
Ya, bulan Ramadan jangan dibuat untuk maksiat. Ya, bulan Ramadan itu pintu maghfirah dibuka selebar-lebarnya. Jangan sampai keluar Ramadan kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Juga bulan Ramadan keistimewaannya diijabah doa-doa kita. Kapanpun, terutama ketika buka puasa dan di waktu sahur malam hari. Perbanyak doa. Kalau bisa dikhususkan, setiap hari dikhususkan satu doa. Ya, besok ganti lagi doa apa lagi sampai 29 atau 30 doa itu. Catatan wis sampai njaluk apa? Urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat, untuk pribadi, untuk keluarga, untuk keturunan. Ya, dikhususkan satu-satu sampai keluar Ramadan. Kita berharap semua keinginan-keinginan, cita-cita kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaluk kepingin berkah umure minta sama Allah. Ya, kepingin sehat, yang sakit kepingin sehat, diangkat penyakitnya minta sama Allah ketika buka puasa dan di malam hari sebelum subuh. Ya, panjatkan doa, minta sama Allah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya keluarganya ada yang kena musibah dan minta sama, kepingin anaknya jadi orang yang soleh, putri-putrinya menjadi putri yang solihah, pengen anaknya jadi ulama misalnya, doakan di malam-malam Ramadan, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, jangan tertipu dengan apa yang disediakan atau disuguhkan oleh musuh-musuh Islam di bulan Ramadan. Apapun itu yang bisa melalaikan kita daripada meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu. Ono ae kadang-kadang ya. Lek wong lanang biasanya disibukkan dengan bal-balan. Wis Ramadan, wah ono Liga Champion misalnya, atau Euro atau apapun yang dibuat oleh orang-orang di luar Islam supaya kita meninggalkan ibadah kepada Allah. Kadang-kadang tidak sholat jamaah, kadang-kadang bal-balan, kadang-kadang tidak sholat tarawih, kadang-kadang malah dia itu meninggalkan sholat dan seterusnya. Nah, ini hati-hati. Juga perlu yang perlu kita ingatkan, yang kedua yaitu dijaga keluarganya di bulan Ramadan, terutama di malam hari. Jangan dibiasakan keluar belanja untuk keperluan lebaran di malam-malam Ramadan. Ini kebiasaannya wong-wong ya. Pemenang 10 terakhir Ramadan, wah ikut toko itu full. Ya menungso, ora ono sing tarawih. Enggak ada yang tarawih. Ya di toko semuanya. Kadang-kadang istrinya sendiri, kadang-kadang putrinya sendiri. Ya ke toko desel-deselan. Mari ngono dimanfaatkan oleh laki-laki yang fasik, laki-laki yang tidak benar. Sepeda motornya diparkir, sepeda pancale diparkir, mlebu tuku sing wong wedoke akeh. Ndak tuku ndak, nyenggol gini, nyekel gini. Loh, sampean itu ta bojone disenggol ambek lanang-lanang iku sing diempong. Dipegang-pegang mau seperti itu. Karena itu kalau punya istri, kalau punya putri dilarang belanja malam. Lek ape blonjo sore, isu awan, ya, koyok wajib bengi ya. Nah, ini hati-hati, kadang-kadang setan itu mempengaruhi manusia ya. Koyok wis adat. Nah, kalau adat tidak benar ya harus dirubah. Ya, juga pemuda-pemudi di bulan-bulan yang lain, yo biasa-biasa saja. Tapi kalau malam-malam Ramadan, kadang-kadang mendapatkan kesempatan untuk pacaran, untuk janjian, untuk keluar bareng sepeda motoran, goncengan, subhanallah. Tidak mendapatkan kesempatan kecuali di malam-malam Ramadan. Ini harus dihati-hati. Ya, yang laki-laki dihati-hati. Jangan sampai maksiat di bulan Ramadan, maksiat di malam-malam yang mulia. Orang tua juga seperti itu. Lek anake kabeh tarawih, dikontrol sing wedok-wedok iku, putri-putrinya itu. Aja dilepas begitu saja. Wis baba wis ya. Awak-awakan biyen yo ngono iku nom-nomane. Ya jangan. Bahaya. Ya mendapatkan murka Allah Subhanahu, yang dapat dosanya yang paling besar orang tuanya. Kalau dibiarkan. Perhatikan itu putrinya kalau ke masjid, ke mushola. Kalau bisa sholat di rumah, ada apa keluar? Ya karena ya kita
Kasihan juga ngelihat pemuda-pemudi kita ini. Malam Ramadan tambah pacaran. Wong wayahe salat dia pacaran. Karena itu para ulama mengatakan hari-hari dan malam-malam Ramadan itu rahmat bagi sebagian orang dan musibah bagi sebagian orang. Rahmat bagi yang beribadah taat, musibah bagi yang bermaksiat di bulan yang mulia. Ya. Orang berlomba-lomba ibadah, ini berlomba-lomba untuk maksiat. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu dipersiapkan menyambut Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan harapan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah, mendapatkan rahmat, maghfirah, ampunan, dan dibebaskan daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau puasa dijaga anggota badannya daripada maksiat, jangan makan kecuali yang halal, juga ojo ake-ake, ojo balas dendam. Jangan balas dendam. Hari biasa makan 3 kali. Ramadan subhanallah buka ya kolek. Mari kolek sego, mari sego es. Mari ngono mari traweh ketok bakso. Ora tok bengi titik tahu tek. Sahur sik rong piring. Subhanallah. Luwe akeh mangane ketimbang bulan-bulan lah. Nah ini jangan dah. Karena puasa itu ada rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang menyedikitkan makan. Karena berpengaruh terhadap bersihnya hati. Lek badhe ki tambah akeh padha ae. Ramadan entek tambah munda. Ya berat badannya tambah 5 kilo, 10 kilo. Ya tidak apa-apa, tapi jangan terlalu banyak. Juga jangan terlalu banyak tidur. Mentang-mentang Ramadan turut dok. Mentang ini adzan subuh begitu Allahu Akbar takbir. Mari salam selimutan wis. Ya. Hari kono tangine 2:30. Salat zuhur lungguh dilu adzan asar salat maneh asar. Mari kono turu maneh tangi-tangi mak. Lek ngene poso 20 tahun kuat ya. Jangan digunakan untuk tidur terus, tapi digunakan untuk ibadah dan jangan ditinggalkan majelis-majelis ilmu. Ya terutama yang membahas tentang hukum-hukum puasa, syarat-syaratnya, kemudian yang membatalkan puasa, yang membatalkan pahala puasa, dihadiri itu majelis-majelis itu. Jangan sampai ditinggal. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita diberkahi di bulan Sya'ban dan mudah-mudahan disampaikan kepada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kalau sampai bulan Ramadan Allah memberikan bantuan pertolongan pada kita semua untuk berpuasa, bisa berpuasa dengan sebaik-baiknya dan bisa menghidupkan malam-malam Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan dibantu oleh Allah untuk bisa memperbanyak membaca Al-Quran, dijauhkan dari segala bentuk maksiat dan pelanggaran. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna fihi 'ala as-siyami wal qiyam wa tilawatil Quran wahfadna minal atham ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.